Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini di pertemuan pekan ini, ibu akan membuat media pembelajaran online berupa slide atau PowerPoint yang ibu upload ke YouTube. Jangan lupa nanti kalian bisa menuliskan absen kalian di kolom komentar ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalian untuk sholat duha, tadarus, membaca Asmaul Husna, dan membaca hadis harian terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua dan memberikan kemanfaatan ilmu di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran di pekan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga diberikan kemudahan dalam proses belajar di pekan ini. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, ibu mulai materi pelajaran di minggu kali ini, yaitu materi IPS Terpadu kelas 7 dengan tema letak dan luas wilayah Indonesia. Kalau sudah siap, ibu akan pindah ke slide berikutnya ya. Jangan lupa disimak. Untuk pembahasan yang pertama, ibu mulai dari letak astronomis. Ya, jadi selain nanti ada letak astronomis, ibu juga akan membahas apa sih letak geografis, ada letak geologis, dan yang lainnya. Yang pertama, ibu bahas dulu ya, apa itu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan bujurnya. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah mendengar apa itu garis lintang dan garis bujur, atau biasa disebut dengan garis vertikal ataupun garis horizontal. Hanya dalam pembahasan kali ini, di pembahasan letak astronomi sendiri, garis lintang dan garis bujur itu lebih dominan untuk disebutkan pada pembahasan kali ini. Baiklah, karena letak astronomis Indonesia sendiri itu ada di garis khatulistiwa yang memang ada di posisi garis tengah-tengah, maka bisa ditarik garis astronomisnya atau titik koordinatnya di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, atau di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu hasil dari titik koordinat di mana memang Indonesia berada pada garis lintang dan garis bujur 6 derajat. Nah, nanti dari garis inilah bisa mempengaruhi iklim dan cuacanya. Letak astronomis ini juga nanti kaitannya dengan garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang itu dan apa sih garis bujur itu? Nah, mari kita simak. Di sini Ibu akan memudahkan kalian untuk lebih mengenal garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu sendiri biasa disebut dengan garis horizontal atau garis yang menyamping. Seperti ini. Sedangkan garis bujur adalah garis yang memanjang dari atas hingga ke bawah atau biasa disebut dengan garis vertikal. Seperti ini ya contohnya. Ini adalah garis lintang dan ini adalah garis bujur atau biasa disebut dengan garis horizontal dan garis vertikal. Gitu ya, sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau kalian paham, Ibu akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu dari garis bujur ini juga nantinya akan menjadi pedoman untuk pembagian wilayah waktu loh. Untuk kalian yang belum tahu kenapa sih kok bisa ada pembagian wilayah waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, bahkan Indonesia bagian timur. Nah, ini pun yang ditetapkan oleh pemerintah kita berdasarkan keputusan Presiden Indonesia di nomor 41 tahun 1987 dengan membagi 3 zona wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, itu bisa kita lihat dari pembagian peta yang ada di samping ini ya. Waktu Indonesia bagian barat ini meliputi wilayah Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Ya.
Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian tengah ini meliputi Pulau Bali, Maluku, dan sekitarnya. Sedangkan untuk waktu Indonesia bagian timur ini ada daerah Papua dan sekitarnya. Nah, masing-masing berbeda zona waktunya ya. Jadi ini pun yang nantinya akan berpengaruh terhadap waktu imsak, waktu buka puasa, untuk sahur. Ini masing-masing tempat pastinya akan berbeda. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua, ada letak geografis. Kalau tadi letak astronomis berkaitan dengan angka dan titik koordinat, kalau yang ini ada letak geografis. Ya, apa sih letak geografis itu? Letak geografis itu sendiri adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Letak geografis Indonesia ini diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ya, apa itu benuanya? Di sini ada benua Asia dan benua Australia. Sedangkan untuk samudranya, di sini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi 2 benua dan 2 samudra inilah yang menjadikan Indonesia itu ada di posisi geostrategis. Ya, artinya diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, Ibu ke samping, di sini ada informasi selain Indonesia juga berbatasan dengan 10 negara. Jadi dari daratan maupun dari lautan, kita ini berbatasan dengan 10 negara. Yang pertama, dari batas darat itu sendiri, di sini sudah ada Malaysia sampai kepada Timor Leste. Sedangkan batas lautnya ini dari Malaysia sampai kepada Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan yang lainnya. Sedangkan untuk posisinya sendiri, Indonesia itu bisa dilihat di sebelah utaranya itu ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Cina. Sedangkan sebelah selatannya itu berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi itu batasan Indonesia berdasarkan dari letak astronomi, letak geografisnya dan letak astronomisnya. Hanya kalau berbicara dengan letak geografis itu lebih kepada perbatasan-perbatasan wilayah dari sebelah utara sampai pada sebelah selatan. Sampai sini paham ya? Ibu lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kalian tahu nggak sih luas wilayah Indonesia itu berapa? Walaupun Indonesia itu negara kepulauan, bukan berarti luasnya itu tidak bisa diukur ya. Nah, di sini luas wilayah Indonesia itu sendiri, karena dia berbentuk kepulauan, ini bisa mencapai 1.913.578 km persegi. Wah, ini lumayan luas ya, dengan keadaan pulau yang begitu banyak. 1.900.000 ini cukup luas ya. Ini baru luas daratannya saja loh, belum termasuk luas lautannya. Kita simak di slide berikutnya. Ini ada luas wilayah Indonesia berdasarkan batas lautnya. Untuk luas lautannya sendiri, Indonesia itu bisa mencapai 3.273.810 km persegi. Ya, ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Ya, ini bisa mencapai 3 juta. Kalau yang tadi di luas daratannya itu ada 1.900.000, sedangkan di luas lautannya adalah 3.200.000. Wah, ini lebih luas lautannya ya dibandingkan daratannya. Itulah yang disebut negara dengan bentuk pulau. Karena saking banyaknya pulau-pulau, diukur melalui luas lautan dan daratannya itu masih lebih luas dari luas lautannya. Oke, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kondisi dari letak geografisnya, dari letak astronomisnya. Sekarang
Ibu akan pindah ke kondisi lain, yaitu kondisi iklim di Indonesia. Mudah-mudahan kalian masih menyimak dan masih bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Baiklah, kondisi iklim Indonesia. Jadi, sebagian dari kita pastinya bertanya-tanya, kenapa sih kok Indonesia panas banget? Kenapa sih kok Indonesia sekalinya hujan banjir? Dan kenapa setiap kali siang hari, di tengah-tengah hari, itu panasnya luar biasa, bahkan sampai terasa matahari itu ada di atas kepala kita. Ini yang membuat iklim di Indonesia pastinya iklim yang sangat unik ya, dan iklim yang sangat khas. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, seperti apa sih kira-kira iklim di Indonesia? Karena letak Indonesia yang ada di garis khatulistiwa, yaitu ada di garis tengah-tengah, ini yang menjadikan negara kita itu, iklimnya itu jenisnya adalah iklim tropis. Ya. Iklim tropis karena letaknya yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini yang menjadikan negara kita itu hampir kemarau sepanjang tahun dan curah hujannya cukup singkat, serta lautan Pasifik dan lautan India, menyebabkan wilayah Indonesia memiliki iklim yang khas. Ya, ini menurut Banowati di bukunya di tahun 2014 di halaman 8, dan dibagi menjadi 3 jenis iklim di dalam satu iklim tropis. Apa saja? Yaitu ada iklim tropis, di iklim laut, dan iklim musim. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan bahas satu persatu ya. Kita simak ke slide berikutnya. Yang pertama, Ibu akan bahas apa sih iklim tropis itu. Iklim tropis sendiri adalah iklim yang memiliki rata-rata suhu tahunan tinggi, ya, suhu tahunannya tinggi dan mengalami panas sepanjang tahun. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan kita tinggal di Indonesia dengan iklim yang tropis, pastinya lama waktu panas dengan lama waktu untuk hujan itu relatif berbeda. Panasnya lebih lama, sedangkan hujannya lebih singkat. Bahkan sekalinya hujan itu menimbulkan banjir yang memang banyak meresahkan kita semua ya, yang pastinya tinggal di daerah dataran rendah. Berikutnya ada iklim laut, atau dikenal juga sebagai iklim pantai barat laut, iklim maritim, atau iklim Kaskadia. Iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat, area garis lintang tengah di beberapa benua di Indonesia. Walaupun ini tidak kita temukan di Indonesia sendiri ya, tapi cukup ada di beberapa belahan bumi. Selanjutnya ada iklim musim. Untuk iklim musim sendiri, ini bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali, atau biasa disebut dengan iklim muson. Jadi nanti akan ada pembahasan angin muson barat dengan angin muson timur, yang pastinya nanti akan berpengaruh terhadap musim yang ada di Indonesia. Sampai sini paham? Ibu bahas ke slide berikutnya ya. Nah, tahukah kalian mengapa Indonesia selalu mengalami banjir? Karena berkaitan dengan iklim kita yang tropis, ya, hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, tapi lebih kepada musim kemarau dengan panas sepanjang tahunnya seperti yang dijelaskan di slide berikutnya. Tapi ketika memasuki musim hujan, ini akan jelas jadi permasalahan khusus untuk Indonesia sendiri. Ya. Nah, di sini salah satu permasalahan dari iklim yang tropis, yaitu ada di musim hujan. Ini ada dampak dari musim hujan itu sendiri, yaitu banjir. Ya, apalagi kita sudah mulai memasuki musim penghujan, pastinya kita harus lebih prepare, harusnya kita lebih siap-siap untuk menghadapi banjir ini. Yang pertama, Ibu akan bahas faktor apa saja sih yang mempengaruhi banjir itu sendiri selain daripada membuang sampah sembarangan. Ya.
Yang pertama ada drainase yang kurang baik. Ya. Apa sih drainase itu? Ya, drainase itu sama saja dengan saluran air yang seharusnya menjadi tempat untuk air itu limpasan atau air itu mengalir, tapi di sini malah kepampet ya, atau ketunda dengan adanya sampah yang biasanya menumpuk di area gorong-gorongnya. Nah, salah satu penyebab banjir ini diakibatkan karena drainase yang kurang baik. Karena sudah musim penghujan, kalian silahkan cek ya di depan rumah kalian, kira-kira gorong-gorong kalian atau di depan rumah kalian itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau dirasa fungsinya kurang baik, ayo dibersihkan dari sekarang karena sudah mulai memasuki musim penghujan. Dan mudah-mudahan kalian tidak terkena dampak banjir ini ya. Yang kedua, ada penebangan hutan secara liar. Kalau kita tinggal di daerah dataran rendah, ini pasti jelas berimbas kepada kita karena memang air itu mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang lebih rendah. Itulah sifat air di mana memang walaupun jarak rumah kita berjauhan dengan hutan, tapi jelas kena faktor dari penebangan hutan secara liar ini. Makanya hati-hati, jangan sembarangan merusak lingkungan. Bahkan di dalam Al-Quran pun kita diminta untuk menjaga lingkungan dan tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Ya, hindari penebangan hutan secara liar, apalagi menebangnya itu secara habis. Ya, pastinya daerah resapannya nanti atau akar dari pohon-pohonnya itu nantinya tidak akan menyerap air. Ya, kalau misalkan masih banyak pepohonan, artinya air yang mengalir itu, air yang harusnya tadinya menjadi banjir akan tertahan oleh banyaknya pohon. Tapi kalau hutannya sudah gundul, ini akan jadi permasalahan di mana air tidak bisa lagi menjadi penahan ketika berada di dalam pepohonan-pepohonan itu. Oke, baiklah. Yang ketiga, ada pembangunan rumah di bantaran kali. Ini pun jelas jadi permasalahan karena memang bisa menghambat laju air. Ya, apalagi pembangunan rumah di bantaran kali ini pastinya akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan karena air yang dihasilkan melalui sungai ataupun kali jelas ini pasti kotor. Ya, pastinya akan menyebabkan diare, permasalahan dari penyakit-penyakit kulit dan lainnya. Maka dari itu tetap jaga kesehatan dan jaga lingkungan serta jaga bumi kita agar selalu terhindar dari bencana-bencana alam. Itu faktor dari penyebab mengapa terjadinya banjir selain daripada membuang sampah sembarangan. Ibu akan pindah ke slide berikutnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami sampai sini. Nah, di sini ada himbauan, yaitu untuk selalu menjaga lingkungan hidup, ya, untuk selalu menjaga lingkungan kita agar selalu sehat dan terbebas dari banjir. Kalau lingkungannya sehat, itu pun akan berpengaruh terhadap kita, penduduk bumi yang pastinya juga insya Allah akan sehat. Tapi kalau lingkungan kita sudah kotor, sudah tercemar, itu pun akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali merusak lingkungan ya, karena jelas ini ada di dalam sebuah pembahasan Al-Quran bahwa kita harus bisa melestarikan, bahkan kita harus bisa menjaga lingkungan kita. Ya. Untuk lebih jauh, kalian mengenal dampak banjir, kalian bisa kunjungi situs yang sudah Ibu tuliskan pada halaman slide ini. Kalian bisa mengunjungi http YouTube dengan link yang sudah Ibu sertakan di bawah. Jadi kira-kira dampak banjir itu apa sih selain kerugian materi? Pastinya akan menyebabkan dampak-dampak yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu proses belajar kalian juga ya. Oke, Ibu pindah ke slide berikutnya. Baiklah, kalau tadi Ibu sudah membahas letak, bahkan keadaan iklim di Indonesia, selanjutnya Ibu akan membahas kondisi geologis wilayah Indonesia. Ya. Karena tadi ada letak astronomis, ada letak geografis, ada iklim. Kalau sekarang Ibu akan membahas bagaimana sih
kondisi bahkan letak geologis dari wilayah Indonesia itu sendiri. Yuk kita pindah ke slide berikutnya. Masih disimak ya. Apa sih kondisi geologis itu? Jadi kondisi geologis itu sendiri, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3 lempeng inilah yang akan mengapit Indonesia, bahkan selalu berdampingan dengan pulau-pulau kita yang ada di Indonesia. Sampai sini bisa dipahami ya. Ibu akan bahas apa itu lempeng. Dibacanya itu lempeng ya, bukan lempeng. Ya, dibacanya lempeng karena memang dalam dunia geografi pun lempeng itu sendiri nanti sangat erat kaitannya sama keadaan posisi geologis di wilayah negara Indonesia itu sendiri. Jadi lempeng itu adalah berbagai luasan area yang terbentuk dari pecahan kerak bumi yang masing-masing memiliki gerakan ke arah tertentu akibat konveksi di dalam bumi atau astenosfer. Untuk kalian, anak-anak ibu yang soleh dan soleha mungkin masih asing sekali ya dengan kata-kata ini. Nanti kalian bisa menemukan pelajaran ini lagi kalau kalian sudah masuk di bangku SMA atau bangku MA. Kalau nanti kalian bisa masuk di jurusan IPS, kalian akan bertemu dengan pelajaran ini. Jadi, ibu hanya menjelaskan dasarnya dulu ya. Ada formasi geologis di sini. Formasi geologis ini sendiri, ibu bagi menjadi 3 ya. Ada lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Sesuai dengan yang tadi ibu jelaskan di awal tentang pengertian kondisi geologis, ibu akan bahas satu persatu dari lempeng-lempeng besar ini. Yang pertama lempeng Pasifik, yaitu lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama dengan ukuran 102.900.000 km persegi. Ya. Nah, karena luas inilah, ini bisa dikatakan luasnya itu lebih dari 2 kali lipat ukuran lempeng Amerika Selatan. Jadi lempeng yang benar-benar luas, artinya dia memanjang, dia melebar, dan apabila nanti terjadi benturan dengan lempeng yang lainnya, itu bisa menimbulkan getaran. Nah, getarannya itu yang akan menimbulkan juga gempa bumi. Sampai sini paham ya? Yang kedua, ada lempeng Indo-Australia, singkatan dari 2 nama yaitu Indonesia dan Australia. Lempeng ini juga persis sekali berada di bawah selatan Indonesia, jadi berdampingan dengan benua Australia. Nah, lempeng ini juga yang memanjang sampai ke perairan wilayah Indonesia bagian timur atau ke daerah-daerah Papua. Berikut ada lempeng Eurasia, ini pun masih dalam singkatan 2 nama, yaitu lempeng Eropa dan Asia. Ya. Lempeng terbesar ketiga yang berada di daerah Eropa dan Asia, kecuali pada daerah India. Jadi ketiga lempeng inilah yang sangat berdekatan pastinya dengan pulau kita di Indonesia, yang mana kalau suatu hari nanti lempeng ini ada pergerakan, karena sama-sama besar, akhirnya berbenturan dan terjadi getaran, bahkan gesekan, inilah yang akan menimbulkan tektonik atau biasa disebut dengan gempa bumi. Tetap waspada ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kalau tadi ibu sudah berbicara tentang lempeng-lempeng besar yang ada di dunia, kali ini ibu akan membahas tentang apa sih dangkalan besar itu, karena nanti kaitannya sangat erat dengan pembagian wilayah benua-benua yang ada di dunia. Salah satunya adalah benua Asia. Ya. Apa itu dangkalan besar? Atau biasa disebut dengan pembagian wilayah sesuai dengan pergerakan daerah-daerah konstruksi dari benua itu sendiri atau dari belahan-belahan pulau-pulau itu sendiri. Di sini ibu sudah membagi 2 jenis dangkalan, di mana dangkalan ini adalah dangkalan besar
yang ada di Indonesia, Ibu bagi menjadi dua, yaitu ada dangkalan Sunda. Di sini Ibu kasih pin berwarna kuning dengan dangkalan Sahul yang berwarna biru. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk dangkalan Sunda itu sendiri, nantinya akan meliputi wilayah-wilayah tertentu yang berada di bagian barat. Ini mencakup wilayah tertentu seperti Jawa, Bali, dan Semenanjung, Malaysia. Hampir sama ya dengan pembahasan kita di awal slide dengan pembagian zona waktu yang berbeda, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Selanjutnya ada dangkalan Sahul, yaitu dangkalan yang berada di bagian timur Indonesia. Ini meliputi benua Australia dan Papua. Ya, jadi ada dua daerah dangkalan Sahul, yaitu daerah dangkalan Sunda dengan daerah dangkalan Sahul itu sendiri. Ya, atau bisa Ibu katakan dangkalan di bagian Indonesia Barat dengan dangkalan di bagian Indonesia Timur. Loh, kok tengahnya nggak ada, Bu? Kalau tengah itu nanti hanya ada di batas zona waktu saja. Dan ini pun nanti erat kaitannya dengan pembagian flora dan fauna di dunia, yaitu flora dan fauna di bagian Indonesia Barat, flora fauna di bagian Indonesia Tengah, dan flora fauna di bagian Indonesia Timur. Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Yang berikutnya Ibu akan pindah ke materi tentang bentuk muka bumi atau relief permukaan bumi. Jadi bentuk muka bumi itu ada 4 ya jenisnya, dan ini dibagi ke dalam perbedaan-perbedaan wilayah berdasarkan ketinggian tempatnya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang relief muka bumi, yaitu dataran rendah, hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan bumi yang relatif rendah sampai kepada 200 mdpl. Ya. Apa itu mdpl? Buat kalian yang belum paham apa itu mdpl, mdpl adalah meter di atas permukaan laut. Ya, di sini ketinggiannya rendah, hanya mencapai 200 mdpl. Jadi bisa dikatakan daerah dataran rendah itu sendiri daerah yang memang hampir sering terkena dampak dari banjir karena dataran yang cukup rendah ya, tidak sampai 300 meter. Yang berikutnya ada dataran tinggi, dataran yang terletak pada ketinggian 700 mdpl ya, atau 700 meter di atas permukaan laut, lebih tinggi daripada dataran rendah. Biasanya memang daerah-daerah tinggi inilah yang mengirimkan air kepada daerah dataran rendah yang memang ketika curah hujan tinggi, air kita itu, banjir kita itu bisa sering disebut banjir kiriman karena kiriman dari daerah dataran tinggi. Salah satunya di Indonesia yang terkenal daerah dataran tinggi adalah dataran tinggi Dieng. Ya. Jadi kalian bisa mengunjungi daerah dataran tinggi Dieng untuk lebih mengetahui kira-kira ketinggian tempatnya seperti apa sih, gitu ya. Yang berikutnya ada bukit dan perbukitan. Ini wilayah bentang alam yang ketinggiannya itu dari 200 sampai kepada 500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jadi masih lebih di bawah dataran tinggi ya. Kalau dataran tinggi dia hampir mencapai daerah-daerah gunung atau pegunungan. Sedangkan kalau bukit dan perbukitan itu masih di atas dari daerah dataran rendah. Yang terakhir ada gunung dan pegunungan, sebuah bentukan tanah yang menjulang tinggi di sekitarnya. Ya, jadi dia lebih tinggi, pastinya keadaan meter di atas permukaan lautnya itu lebih daripada dataran tinggi itu sendiri. Dia bisa mencapai 1000 meter di atas permukaan laut, bahkan bisa mencapai 3000 meter di atas permukaan laut. Bahkan ada loh gunung tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest dengan ketinggian 8000 meter di atas permukaan laut. Sampai sini paham ya? Ibu akan pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu memberikan gambar pemahaman kalian agar lebih mengetahui
seperti apa sih dataran tinggi itu, dataran rendah, bahkan sampai kepada gunung atau pegunungan. Nah, ini bentuk relief muka bumi yang dihasilkan dari dangkalan Sunda dan dari dangkalan Sahul tadi itu sendiri ya. Akhirnya dia membentuk suatu bentuk muka bumi yang unik, yang bermacam-macam. Yang pertama, di sini ada dataran rendah. Kalian bisa lihat sendiri, dataran rendah itu kondisinya seperti apa. Di sini, di gambar yang kalian lihat, di slide, di layar kalian, bentuk pemukimannya itu sangat padat, ya. Itulah yang menggambarkan dataran rendah dengan keadaan kepadatan di tiap pemukimannya. Makanya nggak heran daerah resapan kita jarang karena banyak pembangunan pemukiman, ya. Sedangkan kalau kita lihat dan pindah ke gambar nomor 2, ini ada gambar dataran tinggi. Kalian bisa lihat perbandingannya ya antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama jelas pemukimannya padat banget penduduknya, sedangkan di gambar yang kedua ini masih terlihat penghijauan, masih bisa kita lihat hamparan luas, hamparan yang sangat hijau dan menunjukkan pastinya ya. Kita beralih ke gambar nomor 3. Ini ada bukit atau perbukitan ya, di bawah daripada dataran tinggi. Memang tidak terlalu tinggi, tapi dia juga tidak terlalu rendah. Biasanya nih, bukit atau perbukitan itu sekarang ini sedang banyak diminati oleh orang-orang yang memang latihan untuk permulaan sebelum mendaki gunung atau sebelum menaiki gunung. Untuk gambar nomor 4, ini ada gunung atau pegunungan di mana memang ketinggiannya ini melebihi daripada dataran rendah, dataran tinggi, bahkan bukit atau perbukitan. Yang sudah tadi Ibu katakan bahwa ketinggiannya bisa mencapai 1000 bahkan 1000 lebih meter di atas permukaan laut. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Ya, dari hasil relief muka bumi tadi, nantinya akan membentuk mata pencarian penduduk di sekitarnya ya. Di sini Ibu sudah membagi mata pencarian penduduk berdasarkan relief yang mereka tempati atau relief permukaan bumi yang mereka tempati. Di antaranya yang pertama adalah dataran rendah. Mata pencarian penduduknya di sini ada buruh, pedagang, dan peternak. Walaupun sebenarnya peternak dan pedagang itu bisa kita temui pada daerah dataran tinggi, bukit, ataupun gunung, tapi tidak menutup kemungkinan hampir profesi ini di setiap relief muka bumi itu ada. Yang kedua ada dataran tinggi. Di sini jenis pekerjaannya atau mata pencarian penduduknya itu lebih banyak petani, peternak, bahkan pekerja perkebunan sesuai dengan luas ataupun ketinggian tempatnya ya. Yang berikutnya adalah bukit atau perbukitan. Di sini kebanyakan petani kebun dan petani sawah karena memang daerahnya yang cukup tinggi dan masih banyak lahan yang luas. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat penduduk sebagai perkebunan ataupun sawah. Yang terakhir ada gunung dan pegunungan. Di sini lebih kepada pekerja di sektor wisata. Jadi untuk kalian yang pernah mengunjungi daerah dataran tinggi melebihi dataran tinggi biasa atau daerah pegunungan, ini lebih banyak masyarakat yang bekerja sebagai pemandu wisata. Karena memang mereka lebih mengandalkan itu ya. Karena untuk perkantoran sendiri di daerah gunung atau pegunungan itu sangat susah ditemui karena memang wilayah yang cukup susah untuk dijangkau. Berbeda dengan di dataran rendah, ini kita pastinya akan menemui banyak perkantoran, bahkan instansi ataupun industri-industri yang memang dibangun di daerah yang lebih mudah untuk dijangkau transportasi. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu lanjut. Ya, alhamdulillah penjelasan dari Ibu sudah selesai. Slide yang tadi sudah Ibu bahas, dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir, mudah-mudahan bisa menemani belajar kalian di rumah selama pandemi ini. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dalam tulisan, ataupun dalam lisan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga lingkungan. Salam untuk ayah ibu kalian di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe karena memang nanti ibu akan semangat buat materinya lagi. Dan jangan lupa tuliskan absen kalian di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di kolom komentarnya juga. Sekian dari ibu, sampai bertemu di lain kesempatan. Dan tetap jaga kondisi putra-putri ibu yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.